Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi untuk pelajaran hari ini, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Tapi yang kita bahas sekarang hari ini cuma satu saja dulu, yaitu iman pada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman pada Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Rasul adalah utusan Allah yang membawa ajaran dan perintahnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Memahami kedudukan, tugas, dan sifat-sifat Rasul sangatlah penting dalam memperkuat keimanan kita, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan sekarang ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita untuk anak-anak hari ini, anak-anak mampu menjelaskan arti iman pada Rasul Allah. Kemudian yang kedua, dapat menyebutkan sifat-sifat seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian mampu menjelaskan mengapa kita harus mengikuti teladan Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memahami perbedaan antara Nabi dan Rasul. Itu tujuan pembelajaran hari ini anak-anak tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan kita untuk anak-anak hari ini, anak-anak mampu menjelaskan arti iman kepada Rasul Allah. Kemudian pengertian iman kepada Rasul. Pertama, meyakini keberadaan Rasul. Jadi meyakini pada Rasul itu kita harus percaya bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk membimbing umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, menerima ajaran Rasul. Jadi menerima dan mengamalkan seluruh perintah dan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah. Yang ketiga, menaati di sini patuh dan tunduk kepada segala perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah. Nah, begitu anak. Itu tadi tentang pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian perbedaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi. Nabi itu seorang utusan Allah yang menerima wahyu dan diberi kekuatan untuk melakukan mukjizat. Dan tugasnya adalah untuk menyampaikan ajaran dan perintah Allah pada umatnya. Nah, kemudian Rasul, seorang nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan syariat atau hukum-hukum baru. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi enaknya gini anak-anak, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu belum tentu Rasul. Tapi kalau Rasul jelas pasti Nabi. Gitu anak-anak. Udah paham toh sekarang? Nah, selanjutnya sifat wajib Rasul. Yang pertama, sidik. Sidik itu sifat artinya jujur. Jadi Rasul itu pasti jujur. Tidak dapat mungkin mempunyai ucapan atau perbuatan yang tidak jujur. Kemudian amanah. Rasul selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tabligh. Rasul menyampaikan seluruh perintah dan ajaran Allah dengan lengkap dan jelas kepada umatnya. Yang terakhir anak-anak, fatonah. Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam memecahkan segala permasalahan umatnya. Itu tadi tentang sifat wajib Rasul. Nah, sekarang anak-anak harus juga belajar sifat mustahilnya Rasul. Yang tadi sifat wajibnya, yang sekarang mustahilnya Rasul. Yang pertama hizib. Hizib itu artinya bohong. Tidak mungkin Rasul itu bohong. Nah, kemudian yang kedua khidmah. Khidmah itu tidak mungkin Nabi itu menyembunyikan. Ya. Kemudian khianat. Tidak mungkin Nabi itu mengkhianati. Nah, kemudian baladoh. Baladoh itu artinya di sini bodoh.
dan tidak mungkin seorang rasul itu mempunyai sifat bodoh. Nah, kemudian tadi sudah membahas tentang sifat wajib rasul. Sekarang tugas dan fungsi rasul. Ya, rasul itu menyampaikan wahyu dan membina masyarakat menjadi teladan. Akan menyampaikan wahyu, bertugas menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Nah, membina masyarakat. Rasul bertugas membangun masyarakat yang taat kepada Allah dan berpegang teguh pada ajarannya. Itu yang terakhir menjadi teladan.